Ada banyak orang yang berprofesi sebagai karyawan biasa. Gaji terbatas, namun biaya hidup tergolong mahal. Setiap kali ia menerima gaji, uangnya sangat cepat habis tanpa jelas kemana arahnya. Dan ketika menghadapi situasi di mana gaji rendah sedangkan biaya hidup tinggi, ini bisa menjadi tantangan serius dan tentunya sedikit banyak akan membebani pikiran seseorang yang mengalaminya. Namun, dalam situasi ini, ada dua langkah yang dapat diambil untuk mengelola situasi keuangan. Pertama, membuat anggaran. Hal ini sebenarnya memang terdengar simpel, namun bagian ini sangat penting untuk dipahami. Agar lebih mudah, aku akan menjelaskan dalam sebuah cerita. Ada seorang karyawan swasta bernama Tania. Ia bekerja di sebuah perusahaan yang memberinya gaji senilai UMR. Dengan gaji terbatas, Tania merasa cukup kesulitan mengatasi tantangan keuangan sehari-harinya. Setiap kali ia menerima gaji, uangnya cepat habis tanpa jelas kemana arahnya. Pada suatu hari, salah seorang temannya memberikan sebuah saran. Tentunya, saran ini didapat setelah Tania menceritakan keadaannya. Temannya berkata, "Tania, saranku mungkin kamu perlu membuat anggaran untuk mengelola keuangan supaya kamu tahu alasan kenapa uang kamu cepat habis tanpa jelas kemana arahnya." Mendengar saran tersebut, Tania mulai merasa penasaran dan akhirnya memutuskan untuk mencoba membuat anggaran untuk pertama kalinya. Tania duduk di depan mejanya dengan secangkir kopi, kemudian membuka kertas dan pulpen, serta mulai mencatat semua pengeluaran bulanannya, mulai dari biaya makanan, transportasi, tagihan listrik, hingga keperluan hiburan. Ia mencatat semuanya secara rinci tanpa kurang sedikit pun. Setelah menyelesaikan catatan pengeluarannya, Tania langsung membandingkan total pengeluaran dan pendapatannya. Dan betapa terkejutnya Tania setelah ia melihat sejumlah besar uang yang dihabiskan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Dengan rasa penasaran dan tekad untuk mengubah situasi, Tania pun mulai merencanakan anggaran yang lebih bijak. Pertama-tama, ia mengidentifikasi kebutuhan pokoknya, seperti makanan, tempat tinggal, dan transportasi. Sebagian besar pendapatannya ia alokasikan untuk kebutuhan tersebut. Kemudian, Tania menemukan batas pengeluaran untuk hal-hal yang lebih fleksibel, seperti hiburan dan belanja pribadi. Tania juga memutuskan untuk mencari cara agar menghemat uang, seperti memasak di rumah daripada makan di luar, menggunakan transportasi umum, dan bahkan memanfaatkan diskon saat berbelanja. Dari sini, Tania menyadari bahwa membuat anggaran ternyata membantu membimbingnya untuk lebih bertanggung jawab dalam mengelola keuangan. Seiring berjalannya waktu, Tania terus konsisten dalam membuat anggaran, dan akhirnya ia melihat perubahan positif dalam keuangan pribadinya. Tania tidak lagi merasa kehabisan uang sebelum akhir bulan, dan bahkan ia dapat menyisihkan uangnya untuk ditabung. Dan dari cerita Tania dapat disimpulkan bahwa membuat anggaran bukan hanya tentang mengelola uang, namun dapat memberikan seseorang kendali atas keuangan pribadi, membantu merencanakan tujuan keuangan jangka panjang, dan memberikan rasa aman secara finansial. Langkah kedua yang dapat diambil ketika menghadapi situasi keuangan di mana biaya hidup lebih tinggi daripada pendapatan adalah mencari pendapatan tambahan. Ketika seseorang yang memiliki gaji pas-pasan mendapati dirinya terjebak dalam situasi yang cukup menantang, ini memang menjadi permasalahan yang serius. Meskipun bekerja keras dan berkomitmen pada pekerjaan utamanya, namun gaji yang diterima tetap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terutama dengan biaya hidup yang semakin tinggi. Maka dari itu, perlu untuk menyadari bahwa harus ada tindakan nyata untuk mengatasi situasi keuangan yang sulit ini. Dalam upaya meningkatkan pendapatan, perlu untuk mencari pendapatan tambahan, karena kita yang memiliki gaji pas-pasan harus menyadari bahwa bergantung pada satu
sumber penghasilan saja tidak lagi cukup, maka kita harus mencari sumber yang lain. Salah satu caranya adalah dengan mencari pekerjaan sampingan yang sesuai dengan keahlian dan minat seseorang. Misalnya, kamu terampil dalam desain grafis, maka keterampilan ini bisa kamu manfaatkan dengan menawarkan jasa desain grafis secara online. Meskipun ini memang tidak mudah karena harus membutuhkan waktu ekstra, namun, kamu juga harus menyadari bahwa ini merupakan investasi waktu dan energi yang bernilai. Ketika seseorang tadi berhasil mendapatkan pekerjaan sampingan dari keahlian yang dimiliki, selain mendapatkan uang, tentunya juga akan membukakan pintu untuk memperluas jaringan profesional. Namun, penting untuk diingat bahwa kita harus belajar untuk mengelola waktu dengan bijak agar antara pekerjaan utama dan pekerjaan sampingan yang dilakukan tetap seimbang. Nah, dua langkah tersebut memang terdengar mudah, namun dalam mengelola situasi keuangan tentunya memerlukan kesabaran dan kedisiplinan. Percaya nggak percaya, namun setiap langkah kecil akan mempengaruhi kehidupan keuangan kita dari waktu ke waktu.